semuanya. Jadi di sini aku tuh bakal share pengalaman aku tentang proses awal perjepangan sampai akhirnya sekarang berada di Jepang gitu ya. Jadi yang pertama aku bakal ngasih tahu biaya apa aja sih yang diperluin saat pertama kali mulai perjepangan gitu. Nah, di LPK yang aku masukin itu, di situ ada biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftaran itu apa ya, kayak semacam buat ngisi formulir data diri kita aja sih. Itu biayanya sekitar 250.000. Jadi pas kita bayar, terus kita dapat formulir dan itu kita ngisi. Semuanya itu harus diisi ya. Terus setelah itu bayar 7 juta untuk masa pelatihan selama 3 bulan. Nah, karena kebetulan di LPK ini itu menyediakan asrama dan emang kita tuh harus tinggal di asrama gitu. 7 juta itu udah mencakup tentang biaya belajar selama 3 bulan itu, terus biaya makan karena kita sehari itu dapat jatah 1 kali makan gitu di istirahat siang. Terus udah meliputi biaya asrama kayak listrik, air, terus lagi ya tempat tinggal di asrama itu gitu. Selama 3 bulan itu biayanya 7 jutaan. Jadi selama kita pelatihan bahasa kita tuh diikutin mensetsu gitu kan. Nah, terus kalau kita udah dapet job, kita harus bayar 15 juta. Jadi 15 juta ini dibayar setelah kita udah dapet job dan udah tekan kontrak ya. Setelah kita udah dapet job, terus kita kan harus kayak mempersiapkan persyaratan yang lain gitu. Karena di sini aku TG, jadi aku tuh ada persyaratan yang harus aku itu kayak harus punya sertifikat bahasa dan sertifikat skill. Nah, untuk sertifikat bahasa dan skill kita kayak buat ngikutin itu harus bayar sendiri. Nah, biaya untuk sertifikat bahasa sekitar 400.000. Aku pakai JFT A2 karena persyaratan untuk TG itu kan kalau nggak JFT A2 JLPTN 4 gitu kan. Nah, terus kalau untuk ikut ujian SSW-nya itu harganya 450. Nah, itu tuh kita harus bayar sendiri. Kebayangkan kalau misalkan kita nggak sekali ujian nggak langsung lulus gitu. Nah, itu ya tinggal dikaliin aja berapa gitu. Misalkan kita udah dapat sertifikatnya nih, udah dapat sertifikat bahasa dan sertifikat SSW-nya itu udah bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu, kayak semacam kayak persyaratan kita ini udah lengkap gitu. Terus persyaratan yang udah lengkap ini barulah diterusin ke Jepang gitu ya. Nah, selama kita udah dapet job, terus juga persyaratan kita udah lengkap, kita pindah ke kelas pemantapan. Nah, di kelas pemantapan ini juga itu tuh kayak buat mempersiapkan diri gitu, kayak bikin paspor, terus bikin visa, terus juga kebetulan aku TG jadi harus bikin EKTLN, terus juga medical check up. Nah, kalau untuk medical check up ini kita harus bayar sendiri juga. Nah, untuk medical check up yang lumayan lengkap itu sekitar 730 ya di sini, di LPK Bekasi ini sekitar 730-an. Terus bikin EKTLN itu dibiayain sama LPK. Nah, mungkin itu biaya yang 15 juta itu ya buat pengurusan EKTLN, terus pengurusan paspor, itu mungkin dari uang itu kali ya. Pokoknya di situ yang ketiga itu kita nggak bayar lagi, tapi pas ngurus EKTLN itu kayak semacam EKTLN itu kalau menurut aku kayak semacam BPJS gitulah ya. Nah, kalau itu kan ada biaya
biaya apa sih namanya, biaya yang harus dibayar. Nah itu tergantung ya, tergantung kita ngambilnya tuh berapa tahun gitu di Jepangnya. Nah kebetulan karena aku 3 tahun ngambilnya, jadi yang harus dibayarin pas di EKTLN itu sekitar 400 ribuan ya. Itu tuh dibayarin jadi kayak di beda loket gitu. Kita udah ngurus EKTLN nih. Nah, pas udah ngurus EKTLN, kita tuh diarahin ke tempat pembayaran, itu kayak BPJS gitulah menurut aku sih ya. Itu sekitar 400 ribuan lebih sih. Itu dilihat dari kontrak yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan di kontraknya 3 tahun ya tinggal dikaliin aja gitu. Pokoknya kalau yang 1 tahun itu sekitar 190-an deh kalau nggak salah. Terus kalau misalkan 3 tahun ya tinggal dikaliin aja gitu berapa. Nah itu biaya di situ ya pas di EKTLN. Nah terus itu kan bayar sendiri. Nah terus pas kita dapet COE turun, itu kita harus bayar 20 jutaan. 20 juta ini tuh udah meliputi kayak kayak semacam biaya-biaya yang lainnya, terus juga sama kayaknya pesawat juga di situ deh. Biaya pesawat juga di situ gitu. Pokoknya setelah turun COE itu bayar lagi 20 juta. Jadi yang kelihatan total, jadi kelihatan biaya yang gede itu pas pertama masuk 7 juta, pas tekan kontrak itu 15 juta, terus pas turun COE itu bayar 20 juta. Jadi totalnya sekitar 42 juta 250 ini ya biaya pendaftaran yang pas di awal banget itu. Terus juga itu belum termasuk biaya biaya ujian, belum termasuk biaya hidup juga. Jadi mungkin kalau di total semuanya ya kurang lebih sekitar 50 jutaan lah ya. Nah mungkin ini aja sih untuk share berapa sih total dari awal masuk LPK sampai akhirnya berada di Jepang. Nah totalnya kurang lebih sekitar 50 jutaan. Nah mungkin ini aja sih video yang bisa aku sharing. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.